Ya, shalom semuanya. Kita kembali bertemu dalam Contextual Bible Reading. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan bersama dari Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Markus 14, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu puli-puli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher puli-puli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Ya Tuhan, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya,
Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doanya yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-11, maka menarik sekali bahwa perikop Yesus diurapi itu diapit oleh rencana jahat dari para imam kepala dan ahli-ahli Taurat di ayat 1 dan 2 yang memang merancang untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ya. Dan bahkan mereka mencoba membuat schedule-nya itu jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Perikop yang satu adalah Yudas itu berencana untuk menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Dan di ayat 11 dikatakan mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi ini sebuah perikop yang menolong kita untuk melihat bagaimana orang-orang di suprastruktur itu ya yang ada sebagai pemimpin keagamaan yang seharusnya menjadi leader dalam melakukan sebuah perbuatan yang baik, pengajaran yang baik, bahkan jadi teladan dalam memberikan contoh apa saja yang terbaik bagi jemaatnya atau orang yang dipimpin, justru mereka merancang kejahatan. Di pihak lain, ya Yudas sebagai orang dalam itu di lingkaran 12 murid itu yang paling dekat dengan Yesus, tentu Yudas masuk dalamnya karena dia bendahara, juga ternyata ya, punya orientasi pikir pada uang dan berniat jahat. Ya. Diurapi oleh Maria ini, ya, diapit oleh 2 rancangan kejahatan, yang satu di drive oleh imam kepala dan ahli Taurat, yang satunya oleh muridnya sendiri. Nah ini menarik, kita perhatikan ayat 3 yang sampai ayat 9, ini Yesus, kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 12, Yesus berada di rumah Simon dan Marta Maria melayani Yesus. Kemudian Maria mengambil minyak yang mahal harganya, minyak narwastu yang murni, dan kemudian dipecahkan, lalu dicurahkan itu ke atas kepala Yesus, lalu menyekanya atau mengusapnya dengan rambutnya, ya. Nah, dan ada yang memberikan tanggapan terhadap praktek ini, yaitu Yudas ya. Kalau diperhatikan dalam Yohanes pasal 12, ini Yudas yang memberi reaksi,
yang katakan bahwa untuk apa pemborosan minyak narwastu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Jadi Yudas memprotes praktik perbuatan baik dari Maria kepada Yesus dengan alasan ini lebih baik untuk orang-orang miskin. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-5 bagian akhir, lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi orang-orang di situ ikut memarahi si perempuan ini. Nah, bagaimana reaksi Yesus terhadap hal ini? Ayat 6, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Jadi Yesus mengapresiasi perbuatan Maria ini dan berkata bahwa Maria telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Lalu mengatakan karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ini berkenaan dengan prioritas, ya, bagaimana mengorientasikan harta benda ini secara tepat, ya, tepat tujuan dan juga tepat waktunya. Dan Maria sudah melakukan itu. Minyak narwastu yang mahal itu dia berikan pada Yesus, ya, dan memang ini momentum yang tepat yang diapresiasi oleh Yesus. Bahwa memang orang miskin selalu ada padamu, tapi Tuhan Yesus tidak selalu bersama-sama mereka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Maria ini suatu yang tepat tujuan, tepat sasaran, dan juga timingnya tepat sekali. Dan ayat 8 ini menarik sekali, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saudara, ini kontrasnya dengan yang dirancang oleh ahli-ahli Taurat dan imam kepala serta Yudas. Motif Yudas ternyata, ya sebenarnya dia dalam Yohanes itu dikatakan dia ya seringkali mengambil uang kas itu untuk kepentingan pribadi. Dan Yesus sekali lagi mengatakan yang tegas bahwa Maria telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ya, memberi yang terbaik kepada Yesus dan melakukan itu timingnya tepat sekali. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi perbuatan baik Maria yang ditujukan pada Yesus ini ya akan senantiasa diberitakan juga ketika Injil diberitakan, dan nama Maria dengan perbuatan baiknya pasti akan diingat. Sebaliknya, ya ahli Taurat dan imam kepala serta Yudas, ya juga akan diberitakan ketika Injil diberitakan, tetapi bukan suatu apresiasi bahwa mereka melakukan yang baik, tetapi mereka adalah pengkhianat dan pelaku kejahatan. Kita perlu mencermati bagian ini untuk kemudian memikirkan bagaimana seharusnya kita senantiasa memberikan yang terbaik, melayani Yesus, ya, tepat tujuan dan timingnya juga tepat dengan apa yang bisa dilakukan. Tuhan Yesus tidak menuntut sesuatu yang tidak ada pada kita atau sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, tapi dia mengapresiasi apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya bagi dia, dan itu suatu perbuatan yang tepat, baik, dan sungguh-sungguh difokuskan kepadanya. Nah, bagian yang berikutnya kita perhatikan pada ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Di sana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan dengan mereka, dan di dalam ayat 13 dikatakan, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang bawa kendi berisi air, ikutilah dia. Dan katakanlah pada pemilik rumah dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. Jadi 2 orang yang diutus, dan memang mereka boleh mengalami semua yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Ayat 16 bagian akhir dikatakan lalu mereka mempersiapkan Paskah, dan kemudian setelah malam mereka berkumpul.
Lalu di ayat 18 dikatakan di sana, ketika mereka duduk bersama, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan berkata, "Siapa?" Nah, bukan aku ya Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Dan Yesus katakan, orang itu adalah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini, yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Dan ayat 21 ini dikatakan, memang anak manusia akan pergi dengan cara demikian, tetapi Yesus kemudian mengatakan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi ya segala rancangan jahat Yudas ini ya sungguh-sungguh disayangkan karena Yesus mengatakan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kita perlu mewaspadai segala rancangan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak karena memiliki konsekuensi yang besar sekali. Dan lanjutan bagian ini di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-25, di sana Yesus kemudian mengambil roti itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-22, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ya, demikian juga ayat 24, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara, inilah dasar perjanjian baru itu, yaitu Kristus yang sebentar lagi akan mati, tersalib, darahnya tercurah di kayu salib itu, tubuh dan darahnya itu dipecah-pecah, mengalami segala penderitaan yang begitu berat untuk menggantikan manusia berdosa itu. Tapi hanya dengan jalan itulah manusia berdosa boleh memiliki kesempatan untuk fellowship dengan dia, bersekutu dengan dia, ya, sebuah persekutuan fellowship yang sejati di atas dasar penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, perjanjian baru sesungguhnya dikatakan di sana inilah darah perjanjian. Dikatakan. Jadi tidak lagi perjanjian itu diikat atau ditulis pada loh batu, tapi melalui penderitaan Kristus ini setiap orang yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk dalam sebuah covenant perjanjian baru, ya, ikatan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah salib Kristus. Siapa saja yang menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mendapat meterai perjanjian baru itu bersama dengan Kristus Tuhan, terikat dalam suatu perjanjian, ya, dan olehnya orang percaya boleh menyebut Allah itu Bapa, dan Allah menerima orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Nah, rangkaian perikop ini kemudian dilanjutkan dengan warning dari Tuhan Yesus pada Petrus bahwa dia akan menyangkal. Ya. Nah, spontanitas Petrus ini perlu kita cermati juga. Kalau tadi Yudas merancang sebuah kejahatan yang betul-betul ya, baik sekali timingnya, bagaimana dia akan serahkan Yesus pada ahli Taurat dan imam-imam kepala. Tapi Petrus di sini memberikan sebuah respon yang sangat spontan, namun kemudian diberi peringatan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dalam ayat 27 dikatakan bahwa semua akan tergoncang iman, ya, sebagaimana dikatakan bahwa aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan terselerai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan melalui kamu ke Galilea. Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan dikatakan semua yang lain pun berkata demikian. Dan terkasih pengkhianatan Yudas maupun spontanitas Petrus dalam kesombongan, keangkuhan itu, kedua-duanya harus kita waspadai. Kita mohon Roh Kudus menolong menjaga kita senantiasa agar tidak membuat sebuah rancangan yang mempermalukan nama Tuhan Yesus dan juga tidak memberikan sebuah respon keangkuhan bahwa kita hebat bisa ini dan itu bagi nama Yesus, tapi kemudian nanti malah seperti Petrus yang menyangkal dia. Kita perlu mewaspadai hal ini dan memohon Roh Kudus senantiasa menjaga melindungi kita agar tetap
dalam kerendahan hati mau mengikuti dan melayani Dia dengan ketulusan. Perikop terakhir pagi hari ini kita lihat dari ayat 32 sampai 42. Ini Yesus di Taman Getsemani berdoa di sana. Pokok doa yang sama dia naikkan berkali-kali. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan ketika ia kembali, ia mendapati teman-teman yang diharapkan menjadi pendukung dia, yaitu kepada Simon Petrus dia katakan ayat 37, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, ini nasihat, teguran, peringatan Tuhan Yesus pada Simon Petrus yang intinya bahwa doa ini begitu penting. Getsemani ini berbicara tentang pentingnya kuasa doa yang akan memampukan manusia yang penuh dengan kelemahan, berdarah berdaging ini, agar mampu berkata, jadilah kehendakmu. Ayat 40, Yesus kembali berdoa, dan kemudian dia berkata, biarlah kehendak Tuhan, kehendak Bapanya yang jadi. Dan ketika dia kembali lagi, dia mendapati murid-muridnya masih tertidur, dan dia bangunkan mereka. Ayat 42, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi sesungguhnya Getsemani berbicara tentang kuasa doa yang akan memampukan setiap umatnya yang penuh dengan kelemahan kekurangan itu, ketakberian bisa berkata dan memberlakukan kehendak Bapa itu, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Ini kiranya menolong kita semua untuk terus memaknai arti penting berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Hanya dengan cara itulah kita memperoleh kekuatan untuk memberlakukan kehendak Allah itu. Amanat teks bagi kita pagi ini yaitu perjanjian baru adalah perjanjian darah dalam Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan dan persekutuan setiap orang percaya dengannya selamanya. Dan mari kita mungkin beberapa aplikasi praktis. Satu hal, maukah kita menjadi Maria for Jesus by word and deed? Apakah kita mau menjadi Maria masa kini yang mau melayani Dia melalui kata dan perbuatan, melakukan apa yang terbaik bagi Dia, tujuan yang tepat, sasaran tepat, dan timing yang tepat. Dan biarlah semua itu memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini dengan menyanyi bersama seperti Maria mengurapi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidupku kau mengasihi. Yesus engkau baik bagiku. Pertama kita akan berdoa, bersyukur atas karya Roh Kudus dalam tiap komunitas KTBK yang ada. Biarlah Tuhan memberi semangat yang baru dan kehausan dalam ber-KTBK, baik yang memimpin maupun yang dipimpin. KTBK terus bertumbuh dan terjadi lawatan Roh Kudus dalam KTBK, baik di anak-anak, CBI Kids, PAS, juga di PMK, STTG, dan juga di PAG. Kita juga berdoa agar chapter-chapter PAG dapat merintis 1-2 KTBK dan terus bermultiplikasi, dan Tuhan beri semangat baru, spirit yang baru, hikmat
Demikian juga untuk penyusunan materi-materi KTBK yang baru, Tuhan akan tolong agar bisa diwujudkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk karya Roh Kudus dalam setiap KTBK. Kalau kami bisa belajar firman-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Dan berdoa untuk para pemimpin KTBK dan anggota-anggota KTBK. Tuhan memberkati semuanya, memberi semangat untuk penambahan KTBK baru, perintisan KTBK baru. Demikian juga KTBK ada di PAS, KTBK Kids, dan juga ada di PMK dan di PAG. Boleh terus bertambah-tambah dan bermultiplikasi. Tuhan berikan semangat yang baru, hikmat yang Tuhan tambah-tambahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga pelayanan yang mendatangkan berkat pertumbuhan rohani, kualitas rohani yang terus meningkat. Dan lebih dari itu kami berdoa untuk penyusunan bahan-bahan KTBK baru. Tuhan akan tolong sehingga bisa terwujud bahan-bahan KTBK untuk pelayanan KTBK di waktu-waktu akan datang. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.